Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, setan bisu. Sudah setan? Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. As-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, setan bisu. Bagaimana ulama yang diam ketika melihat penguasa zalim? Justru dia menyuruh umat agar bersabar saja. Apakah kita masih harus mengikutinya? Apakah ulama itu menanggung dosa? Ini untuk memancing anak. Itu mau anak jawab, habis itu anak jawab, anak saya pun diserang orang. Pandai pula antum mancing-mancing. Ustadz lain bisa untuk pancing, saya tak bisa. Saya ini udah masak sampai keluar PNS, sampai tak bisa keluar negeri, sampai keluar PNS, sampai dibuli, dimusuhi, dihalau, diusir, radikal, anti kebinekaan, dipotong orang. Terakhir Sintang, darah ayam untuk nakut-nakuti saya. Jangan, saya tak usah kalian pancing-pancing lagi. Ustadz lain bisa kalian pancing. Ustadz lain dia bicara, itu ada ulama su, itu ada. Habis itu dipotong. Ya ini udah masak di sini dah. Udah dihalau, udah diusir, udah ditangkap. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana dengan orang yang sanggup mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, tapi dia memilih diam karena takut dimusuhi? Apakah itu termasuk dosa besar? Itulah yang kita kaji dari tadi. Kan itu yang kita kaji dari tadi. Hati kamu akan lembut, azab Allah akan turun, kamu jadi orang fasik. Kan itu dikaji dari tadi. Dosa besar itu. Bagaimana cara membedakan dosa besar sama dosa kecil? Kalau disebutkan hukumannya, itu dosa besar. Ayya'ummallahu alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman kepada kamu. Dosa besar. Bagaimana wirid zikir setelah sholat Jumat? Habis sholat Jumat dengan habis sholat yang lain tak ada bedanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau ditambah la ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam hadis afdalul dzikri la ilaha illallah, ditambah orang afdalul dzikri fa'lam. Fa'lam itu dari Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha. Tapi bunyi hadis di Indragiri Ilir ada beberapa daerah menggunakan ayat 7, Al-Fatihah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Bagaimana status wirid? Apa boleh diamalkan Pak Ustaz? Ada namanya mujarrab. Mujarrab itu diambil dari kata jarraba yujarribu, artinya dicoba. Ada orang dapat ilham lalu dicobakannya. Dapat ilham dia, baca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Setelah dia dapat ilham itu dicobakannya, manjur.
maka disebut dia dengan mujarrab. Dari kata jarroba yujarribu, mujarrab. Alhamdulillah doa ini mujarab nih, mujarrab. Kenapa ya orang kita nyebut mujarrab, jadi mujarab, mujarab. Artinya udah dicobakan berhasil. Guru saya namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali waktu di Sudan. Saya datang ke rumah dia. Waktu saya pertama datang, saya bawa madu, saya bawa minyak zaitun, saya bawa oleh-oleh dari Indonesia. Kata dia, tak boleh. Kita biasa ngasih hadiah ke guru kan biasa. Kata dia, tak boleh. Kenapa tak boleh, Syekh? Setelah sidang baru boleh ada komunikasi. Karena kalau dari awal sudah begini, hatiku nanti rusak. Ini yang tak ada di dosen Indonesia. Jadi setelah sidang semua selesai, diundangnya saya di rumahnya, dipotongkannya kambing. Datanglah orang sakit. Jadi banyak orang sakit datang. Abdul Somad, sekarang kau yang mengobati orang ini. Aku tak bisa, saya bilang. Ku kasih kau ijazah. Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kau bacakan ke dia. Kalau ada air, bacakan air. Ini ku dapat dari guruku, kata dia. Itu namanya mujarrab. Gurunya dapat ilham sampai ke guru saya, lalu ke saya ijazahkan ke antum. Jaztukum, ku ijazahkan. Ada nanti balik antum ke kampung. Balik ke kampung, datang orang susah melahirkan, susah jodoh, sakit, demam, bawakannya air. Tolonglah bacakan doa nih Ustadz. Terus antum bilang, mohon maaf, saya dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Tak bisa antum tolak begitu. Antum bacakan Fatihah 7 kali, Al-Falaq, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kuriwayatkan dari Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad dari Syekh Umar Al-Ma'ruf. Kalau riwayat sholat, ya pakai ambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara berbakti ke orang tua yang sudah tua renta, selalu suka sumpah serapah? Terkadang saya merasa yang saya lakukan sudah betul, tapi tetap salah. Bagaimana sumpah orang tua ini? Karena saya sering menangis dengan sumpah. Seandainya Allah mengirim malaikat, lalu malaikat itu ngasih tahu ke saya, Somad, ya malaikat, mau kau kuhidupkan emak kau lagi, tapi dari pagi sampai malam dia menyumpah kau aja. Hidupkanlah malaikat. Biarlah ya dia hidup. Tak usah dia senyum, tak usah dia baik, tak usah dia menasihati saya. Hidupkan dia. Disumpah serapahnya saya 24 jam, biarlah. Bagi kalian yang disumpah mak kalian, dicaci maki hamunnya kalian, lalu kalian berhenti berbakti sama dia. Kalau saya, kalau bisalah dia hidup lagi. Mau dibilangnya binatang, mau dibilangnya apa. Saya Pak Ustadz, yang dikata jamaah, sudah saya siapkan makanan ke emak saya. Pergi dia ke tetangga, minta nasi. Dibilangnya, anakku itu parah kali, taklah dibuatkannya aku makan. Padahal udah ada di rumah Pak Ustaz. Saya belikan dia baju baru Pak Ustaz. Pergi dia ke tetangga, dibawanya baju sobek. Tengoklah anakku. Apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Kaulah orang paling beruntung, paling bertuah, saya bilang. Aku yang mencaci maki pun tak ada lagi. Nah, jadi kalau antum punya orang tua, jaga-jagalah. Orang tua makin tua dia memang begitu. Macam memegang Quran buruk, dibaca tak terbaca karena sudah berlobang-lobang, dibuang, berdosa. Begitulah orang tua.
Kalau antum punya orang tua 60 parah, 70 makin parah, 80 makin parah. Kalau udah 80, datang antum tanya, kau siapa? Makin parah. Antum mandikan dia, antum sabunkan dia, pakaikan pempes. Ingat dia sembahyang, jaga, kasih kain paling bagus. Cari kain ke Ramayana sana, tanya, mana kain yang harga 5 juta? Pakai kain. Belikan sajadah paling bagus. Carikan minyak wangi paling bagus. Itulah kunci hidup. Jadi kalau mengadu tentang orang tua kalau ada antum mengadukan orang tua antum ke saya, tak akan pernah menang antum. Antum cari ustaz lain. Siapa saja yang mengadukan orang tuanya ke saya, tidak akan pernah menang. Datanglah orang mengadu ke saya. Saya ustaz, mak saya ini menyumpah serapah saya, binatang keluar dari mulut dia. Udah habis semua, udah habis. Kalau antum nanti jadi ustaz, datang orang ngomong, jangan dipotong, biarkan dia sampai habis. Kan udah terasa itu, asal udah agak diulangnya 2 kali, itu sudah habis bahannya itu. Udah habis ceritanya, mak saya ini Pak Ustaz disumpah serapahnya saya ini, saya salah semua, tak ada yang betul, ini begini begono. Udah habis, sudah. Apa yang kau kasih ke emak? Apa yang kau kasih ke dia? Ku kasih ke dia gelang, kanannya penuh, kirinya penuh. Ku buatkan dia cincin 10, ada semua cincin. Ku buatkan dia rumah, ku kasih dia mobil, ku suruh jalan-jalan. Si putra bawa, si putra met dia. Putra kau bawa emak, bawa ke Danau Toba, bawa ke Medan, bawa keliling, kasih duit. Kau apa kau kasih? Terdiam. Jadi siapapun yang mengadu ke saya tentang orang tua, kalian tak akan pernah menang. Kalian cari ustaz lain yang akan memenangkan kalian. Di manakah tempat terbaik untuk berkurban? Di tempat orang yang tak pernah menengok daging. Jangan kan mencium daging, menengok. Nah, itu yang paling bagus. Antum salurkan, kasih ke Ustadz Al-Nob di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti akan disalurkan ke Bagan Benio, dibawa ke suku Talang, dibawa ke suku Akit, dibawa ke suku Lawak. Apakah pemilik kurban perlu menyampaikan biaya kurban juga termasuk biaya operasional? Apakah panitia kurban perlu menyampaikan biaya kurban termasuk biaya operasional? Bapak Ibu peserta kurban, kurban kita tahun ini per orang 2.700.000. Sudah masuk harga sapi dan biaya operasional. Survei ke Muara Lembu, ongkos truk, jaga malam, upah tukang jagal komplit. Inilah dia 27. Akadnya kubayarkan 27 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jangan antum bilang biaya kurban. Operasional dari mana diambil? Diambil dari masjid. Haram. Karena orang nyumbang untuk masjid, bukan untuk ambil 2,5. Terus biaya jaga malamnya, biaya surveinya, biaya sapi dari Muara Lembu kemari, memang kau bawa jalan sapi itu kemari? Sampai kemari kan tak langsung dipotong, jaga malam. Uang kopi orang itu dari mana duitnya? Dikutip lagi, 2 kali kerja, bahaya. Saya terima 2,7, kalau duit berlebih kami balikkan. Akadnya mesti benar dari awal. Antum yang terlibat nanti, yang tak hadir, yang semua terlibat panitia-panitia kurban, maka akadnya buat 2,7 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jelas?
Semasa hidup orang tua saya wasiat, setelah saya meninggal, warisan saya tinggalkan jangan kalian bagi sebelum ibu kalian meninggal. Yang saya tanyakan, mana yang saya dulukan kerjakan? Wasiat pembagian warisan, karena orang tua sudah meninggal, ibu masih hidup. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk menyebabkan maksiat kepada Khalik. Taat kepada makhluk menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tak bisa. Harta warisan mesti dibagi. Kalau gitu ayah kami ini salah. Ayah kalian tak salah. Kalian salah paham. Kenapa ayah tak mengatakan tak boleh bagi wasiat? Dia takut kalau kalian bagi, kalian usir mak kalian nih. Kalian letakkan jadi panti jompo. Jadi teknis yang benar bagaimana? Habis meninggal orang tua, duduk. Ini harta warisan. Ada tanah, ada ruko, ada toko, ada rumah. Bagi. Ini rumah, ini tanah, ini yang lain. Kau dapat jatah tanah, kau dapat ruko. Di antara keluarga ini yang kira-kira berduit, yang kira-kira beruang, mana? Ini ada 3 orang. Kalian yang bertiga jatah rumah. Kenapa kalian bertiga jatah rumah ini? Karena kalian berduit. Jadi kalian masih bisa tenggat lama. Kalian jaga emak nih, jangan kalian halau dia dari sini. Yang ini kasih ruko, kenapa? Karena anaknya sedang kuliah, duitnya tak ada, bisa dijualnya langsung. Ini yang sawit, kenapa? Ini susah, ini bisa jual langsung. Ini kalian cari yang mana yang agak longgar dia, supaya dia jatah dia ada di sini. Tunggu mak meninggal, baru jual rumah induk nih. Begitu teknisnya, bukan harta warisan langsung bagi, ini kau, ini kau, ini kau, ini kau. Habis itu bilang, mak tak dapat jatah lagi di sini. Jadi mak, mohon maaf kami pindahkanlah ke panti jompo, neraka jahanam untuk kalian. Jadi solusi jalan tengah adalah tetap dibagi karena melaksanakan perintah Allah. Orang meninggal, harta warisannya dibagi. Karena kalau tak dibagi, iya kalau mak ini duluan meninggal, kalau anaknya duluan meninggal, munculkan masalah baru. Menyimpan harta warisan sama dengan menyimpan bom yang akan meledak. Pam. Makanya ayat yang paling detail dalam Quran bukan ayat sholat, bukan ayat puasa, bukan ayat haji, tapi ayat tentang harta warisan. Begitu cara teknisnya. Tak ada sawit, tak ada ruko Pak Ustadz, cuman sepetak rumah aja. Bagaimana caranya? Duduk. Jatah kau sekian, jatah kau sekian, jatah kau sekian. Rumah ini harganya 1 miliar. Jatah kau setengah 500 juta. Jatah kau seperempat 250. Jatah mak 1/8 125. Tapi rumah ini tetap kita ini. Mak tetap di sini. Nanti kalau mak meninggal baru kita jual. Ini surat. Hasil rapat pembagian warisan. Jatah kau 500, jatah kau 250, jatah mak 125. Tak bisa Pak Ustadz, karena mesti juga kami jual. Jual, belikan rumah baru yang kira-kira cukup untuk dia, untuk buat. Bagus sekali lah kalau orang tua ini diambil, dijaga, dirawat, dimandikan. Oh, beruntung betul.